Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aina Ramadan dengan NIM 21102036. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah kelas HES 5B Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang perkenalannya, langsung saja pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang hukum ekonomi syariah yang saya pelajari selama saya berada di semester 5 ini. Di video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas, dan semoga dapat mudah dipahami ya. Pembahasan yang pertama tentang pengantar hukum ekonomi. Pengertiannya, hukum ekonomi adalah hukum yang berkaitan dengan berbagai aktivitas ekonomi. Dalam berbagai kegiatan bidangnya, ada yang diatur oleh hukum, ada pula yang tidak atau belum diatur oleh hukum. Jadi hukum ekonomi mempunyai ruang lingkup pengertian yang luas, meliputi semua persoalan berkaitan dengan hubungan antar hukum dan kegiatan-kegiatan ekonomi. Menurut Suryanti Hartono, membedakan hukum ekonomi Indonesia ke dalam dua macam, yaitu yang pertama hukum ekonomi pembangunan, yaitu peraturan yang pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi, misalnya perusahaan dan hukum penanaman modal. Yang kedua, hukum ekonomi sosial, yaitu seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia, misalnya hukum perburuhan. Yang kedua, sumber hukum ekonomi terdiri dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, traktat atau perjanjian antar negara, jurisprudensi atau putusan-putusan hakim, kebiasaan, dan yang terakhir, doktrin atau pendapat para sarjana atau ahli hukum. Pembahasan yang kedua, perikatan dan perjanjian. Pengertiannya, perikatan dan perjanjian suatu hal yang berbeda. Secara umum, perbedaan dimaksud dapat dilihat dari sumber lahirnya suatu perikatan. Perikatan dapat lahir dari undang-undang dan atau perjanjian. Dengan kata lain, suatu perjanjian dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi para pihak membuat perjanjian tersebut. Demikian juga yang terdahulu sebelumnya karena undang-undang sudah mengaturnya. Menurut Subekti, perikatan diartikan sebagai suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara dua orang yang memberikan hak kepada orang yang satu untuk menuntut barang dari hal yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya diwajibkan memenuhi tuntunan tersebut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana satu atau dua orang melaksanakan suatu hal. Yang kedua, pengaturan perjanjian. Pengaturan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di buku ketiga tentang perikatan. Buku ketiga di samping mengatur tentang perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari undang-undang. C. Sumber hukum. Sumber hukumnya terdiri dari yang pertama, peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus untuk jenis kontrak tertentu atau mengatur aspek tertentu dari kontrak. Yang kedua, jurisprudensi, yakni putusan-putusan hakim yang memutuskan perkara berkenaan dengan kontrak. Yang ketiga, perjanjian internasional, baik bersifat bilateral atau multilateral yang mengatur tentang aspek bisnis internasional. D. Kebiasaan-kebiasaan bisnis yang berlaku dalam praktek sehari-hari. E. Doktrin atau pendapat para ahli yang telah dianut secara meluas. Dan yang terakhir, hukum adat di daerah tertentu sepanjang yang menyangkut dengan kontrak-kontrak tradisional bagi masyarakat pedesaan. D. Syarat sahnya perjanjian serta batal dan pembatalan perjanjian suatu perjanjian. D. Syarat sahnya perjanjian serta batal dan pembatalan. Suatu perjanjian dinyatakan sah sebagai perjanjian apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat sahnya perjanjian dibagi menjadi dua, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan para pihak dan adanya kecakapan bagi para pihak. Sedangkan syarat objektifnya yaitu adanya objek yang jelas dan adanya sebab yang dihalalkan atau dibenarkan oleh hukum. Perjanjian dikatakan batal atau dianggap tidak ada apabila kesepakatan yang merupakan syarat subjektif mengandung atau terjadi salah satu atau lebih dari tiga hal, yaitu paksaan, penipuan, kekeliruan, atau tidak terpenuhnya kecakapan.
Dengan kata lain, perjanjian dapat dibatalkan atau menjadi tidak berlaku sejak saat dibatalkan, yaitu apabila salah satu pihak menghendaki agar dibatalkan, namun apabila perjanjian tidak dibatalkan, maka perjanjian tetap berlangsung dan dianggap sah. Sedangkan apabila perjanjian tidak memuat atau memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Artinya, sejak perjanjian tersebut dibuat sudah dianggap tidak pernah ada tanpa melalui proses hukum terlebih dahulu. Bentuk perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak memiliki dua bentuk, yaitu bentuk tertulis dan tidak tertulis atau lisan. Baik berbentuk tertulis maupun tidak tertulis mengikat asal memenuhi syarat yang diatur pada pasal 1320 tentang KUHP Perdata. Sebelumnya pada asal memenuhi syarat yang diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sah perjanjian. Yang terakhir, hapusnya perjanjian. Menurut pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian atau kontrak dapat dihapus dengan cara yang pertama, karena pembayaran, karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpangan atau penitipan. Yang ketiga, karena pembaruan utang, karena perjumpaan utang atau kompensasi, karena pencampuran utang, karena pembebasan utang, karena musnahnya barang yang terhutang, dan karena kebatalan atau pembatalan. Pembahasan yang ketiga, bentuk-bentuk badan usaha. Pengertiannya, badan usaha adalah suatu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan. Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Secara garis besar, bentuk badan usaha di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama badan usaha swasta, yang kedua badan usaha milik negara, dan yang ketiga koperasi. Saya akan menjelaskan dari ketiga badan usaha tersebut. Yang pertama, badan usaha swasta. Dalam suatu usaha swasta, modal usahanya dimiliki seluruhnya atau sebagian besar oleh pihak swasta. Usaha swasta terdiri dari berbagai bentuk usaha atau organisasi. Perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan atau usaha dagang atau UD, persekutuan firma atau FA, dan persekutuan komanditer atau CV, dan perseroan terbatas atau yang kita sebut dengan PT. Yang kedua, badan usaha milik negara atau yang sering kita sebut dengan BUMN, merupakan bentuk usaha di bidang-bidang tertentu yang umumnya menyangkut dengan kepentingan umum, di mana peran pemerintahan di dalamnya relatif besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham. Eksistensi dari badan usaha milik negara ini adalah sebagai konsekuensi dan amanah dari konstitusi, di mana hal-hal yang penting atau cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bentuk-bentuk dari badan usaha milik negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan jawatan atau perjan. Yang kedua, perusahaan umum atau perum. Dan yang terakhir, perusahaan perseorangan. Pembahasan yang keempat, koperasi. Koperasi merupakan suatu badan usaha berbentuk badan hukum yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum. Koperasi di mana kegiatannya didasarkan atas prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas kekeluargaan untuk mencapai tujuan kemakmuran anggota. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggota sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan prinsip koperasi. Koperasi diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi jasa keuangan. Koperasi dapat pula dibagi berdasarkan sektor usahanya. Yang pertama, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Pembahasan yang kelima, surat berharga. Surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang sehingga berfungsi sebagai alat bayar, yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut.
baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya maupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut dialihkan. Surat berharga memiliki fungsi yang membedakan dengan surat-surat yang lain. Fungsi dari surat berharga terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama sebagai alat pembayaran atau alat tukar, yang kedua sebagai alat pemindahan hak tagihan karena dapat diperjualbelikan, dan yang terakhir yang ketiga sebagai surat legitimasi atau surat bukti hak tagihan. Dasar hukum surat berharga ada dua, yaitu dasar hukum Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan perundang-undangan lain. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur tentang surat berharga yang antara lain berbentuk wesel, cek, dan surat sanggupan. Sedangkan surat berharga yang lain diatur dalam perundang-undangan yang lain. Surat berharga ini biasanya disebut dengan surat berharga yang atau di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Surat berharga di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang terdapat pada peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh diterbitkan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Jenis surat berharga yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD yaitu yang pertama wesel, yang kedua cek, yang ketiga surat sanggup, dan yang keempat promes atau unjuk. Sedangkan jenis-jenis surat berharga di luar KUHD yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, bilet giro, commercial paper, dan sertifikat Bank Indonesia. Pembahasan yang kelima, usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut dengan UMKM. Pengertiannya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM menjelaskan pengertian UMKM pada pasal 1, angka 1, angka 2, dan angka 3, yaitu ayat 1, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang. Saya ulangi, pada pasal 1, angka 1, 2, dan 3. Yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagai diatur dalam undang-undang ini. Ayat 2, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha. Usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Ayat 3, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan ini atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, baik dari langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pengaturan UMKM. Perlindungan terhadap eksistensi dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia diatur berdasarkan perkembangannya di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang kemitraan. Yang ketiga, PP Nomor 32 Tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil. Yang keempat, Inpres Nomor 10 Tahun 1999 tentang pemberdayaan usaha menengah. Yang kelima, Kepres Nomor 127 Tahun 2001 tentang bidang atau jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang atau jenis usaha untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan. Yang keenam, Kepres Nomor 56 Tahun 2002 tentang restrukturisasi kredit usaha kecil dan menengah. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. C. Metode pemberdayaan. Pemberdayaan dilakukan melalui 4 metode, yaitu penciptaan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, pembiayaan dan penjaminan, serta kemitraan. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan ucapan saat saya menjelaskan materi. Saya memohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih telah menonton video ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.